Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fatimah Alia. Saya merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, program studi kewirausahaan. Di tengah hiruk-pikuk kota, ada satu hari istimewa yang penuh dengan warna, keceriaan, dan semangat gotong royong. Hari itu adalah Car Free Day, sebuah momen di mana jalanan diubah menjadi ruang publik untuk kegiatan positif, termasuk bagi para pelaku UMKM. Car Free Day bukan hanya tentang berolahraga atau bersantai di ruang terbuka, ini adalah kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk memamerkan produk dan jasa mereka, menjangkau pasar yang lebih luas, dan membangun koneksi yang berharga. Car Free Day menjadi wadah bagi para pelaku UMKM untuk berinteraksi langsung dengan konsumen, berbagi cerita tentang produk mereka, dan mendapatkan apresiasi atas usaha mereka. Ini adalah kesempatan emas untuk memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat luas dan membangun hubungan yang erat antara produsen dan konsumen. Di antara para pelaku UMKM yang bersemangat di Car Free Day, ada kisah inspiratif dari seorang ibu rumah tangga yang memanfaatkan waktu luangnya untuk menekuni kerajinan tangan. Namanya Ria, alamatnya di mana? Alamat di Kabel. Baru gitu. Kalau usaha ini lah setahun yang lalu, tapi kalau di sini baru sebulan. Jadi ini di usaha rumahan gitu? Ya. Yang produksi siapa ibu? Saya sendiri. Oh, bukan anak-anak ibu? Bukan. Oh, ibu yang ngerakit sendiri ya? Ya. Mungkin nggak ada kerjaan kan? Jadi gabut. Benar. Ini belajar dari mana ibu? Belajar ngerakit sendiri? Oh, dari YouTube? Ya. Bagus. Banyak tutorial sih. Cuma ini berapa bu? 5.000. Ini awal ibu jualan bentuknya kayak gini-gini pak ibu? Awal jualan cincin. Kawan-kawan anak di sekolah SD kan. Awal jualan. Terus sama-sama? Nah, lama-lama ya berkembang. Jadi banyak varian gitu ya? Jadi banyak bentuk. Ya. Ada info kan ada jualan di sini. Itu masuk di sini kan. Coba-coba. Oh, boleh request. Pakai Bisa, nama Bu? kan biasa. Oh. Tantangannya ada modal kali ya. Modal. Modal ya? Iya. Modal itu kalau kita harus update yang terbaru kan. Benar. Harus beli yang Oh, yang baru. update kan, cari manik-manik yang Manik bagus. model baru. Banyak soalnya pada sekarang nih model baru terus. Kan awal kepikirannya gara-gara gabut kan? Terus gabut pokoknya iseng-iseng berhadiah. Iya. Terus nengok yang lagi viral-viral kan pengen juga kan. Ibu nih ke sekolah-sekolah tadi yang ibu terus jualan online mungkin. Online apa? Ke sekolah ada. Mungkin nitip ke anak mungkin. Ya, anak kan bikin status kan pakai Teman-temannya sosial bisa media gitu. di sosial media. Lihat status di WA kan, beli pengen kan, bawa ke sekolah. Gitulah jalan hampir setahun. Salamnya Baru jalan di sini baru sebulan. sebulan. Di balik kesibukan rumah tangga, terkadang tersembunyi potensi luar biasa yang siap mekar. Seperti halnya Ibu Ria, seorang ibu rumah tangga yang menemukan passion dan peluang bisnis di balik manik-manik. Dengan tangan terampil, Ibu Ria merangkai manik-manik menjadi gelang, kalung, dan cincin yang indah. Di sini, kita melihat semangat seorang entrepreneur, seorang wirausahawan yang berani merintis usaha dari rumah. Ibu Ria membuktikan bahwa entrepreneurship tidak mengenal batas usia, profesi, atau latar belakang. Ia menunjukkan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi wirausahawan yang sukses. Kisah Ibu Ria adalah bukti bahwa entrepreneurship dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk dengan kreativitas, semangat, dan kerja keras. Nah, berbeda dengan jenis usaha yang termasuk dalam entrepreneur, salah satunya perdagangan saham. Entrepreneur dalam konteks perdagangan saham mengacu pada individu yang menggabungkan prinsip-prinsip kewirausahaan dengan keahlian dalam perdagangan saham atau trading. Mereka tidak hanya berinvestasi di saham untuk jangka panjang, tetapi juga secara aktif melakukan trading saham dengan strategi yang terencana dan terukur, memperlakukan perdagangan saham sebagai sebuah bisnis. Entrepreneur saham memiliki karakteristik yang pertama, pengetahuan pasar yang mendalam. Entrepreneur saham memiliki pemahaman yang kuat tentang pasar saham, termasuk analisis teknikal dan fundamental, serta mampu mengidentifikasi peluang dan risiko. Mereka mengikuti perkembangan berita ekonomi dan politik yang berdampak pada pasar saham. Yang kedua, strategi perdagangan yang terstruktur. Mereka tidak berdagang secara impulsif. Mereka memiliki rencana perdagangan yang jelas, termasuk target profit, stop loss, dan manajemen risiko. Strategi ini didasarkan pada analisis pasar dan disesuaikan dengan kondisi pasar yang berubah-ubah.
Yang ketiga, disiplin dan manajemen resiko. Trader saham sangat disiplin dalam menjalankan strategi perdagangan mereka. Mereka tidak terpengaruh oleh emosi dan mampu mengelola risiko dengan baik. Yang keempat, ada pemanfaatan teknologi. Mereka memanfaatkan teknologi dari platform perdagangan online untuk memonitor pasar, melakukan transaksi, dan menganalisis data. Lalu yang kelima, ada pengembangan diri dan yang berkelanjutan. Trader saham terus belajar dan meningkatkan keahlian mereka. Mereka mengikuti perkembangan pasar, membaca buku dan artikel tentang perdagangan saham, dan mungkin mengikuti pelatihan atau kursus untuk meningkatkan kemampuan mereka. Trader saham adalah pendekatan yang aktif dan terstruktur dalam berinvestasi di pasar saham. Ini membutuhkan keahlian, disiplin, dan manajemen risiko yang baik. Meskipun berpotensi menghasilkan keuntungan yang besar, juga memiliki risiko kerugian yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan riset dan mempersiapkan diri dengan baik sebelum memulai. Nah, perdagangan saham bisa dimulai melalui hobi. Salah satunya adalah hobi berinvestasi. Hobi berinvestasi memiliki peluang usaha menjadi pengelola portofolio investasi, investor, angel, atau mentor investasi. Salah satu contoh, membuat jasa pengelolaan portofolio investasi, berinvestasi di startup yang menyajikan atau memberikan konsultasi investasi kepada individu atau perusahaan. Penting untuk diingat, meskipun hobi bisa menjadi titik awal yang baik untuk memulai usaha di bidang perdagangan saham, penting untuk memiliki pengetahuan yang cukup dan memahami risiko yang terlibat. Melakukan riset dan belajar secara terus-menerus sangat penting untuk sukses di bidang ini. Di balik setiap transaksi jual beli, tersimpan semangat dan dedikasi para trader yang ingin berkontribusi dalam membangun ekonomi lokal yang lebih kuat. Mereka membuktikan bahwa tradership bukan hanya tentang keuntungan, tetapi juga tentang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Card Free Day menjadi bukti bahwa tradership adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dengan mendukung UMKM dan tradership, kita ikut mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita terus dukung semangat mereka, karena mereka adalah generasi yang berani bermimpi dan membangun mimpi mereka menjadi kenyataan. Saya Fatimah Aliyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.